Jumpa lagi di channel saya. Ada yang berbeda dari roti kali ini dibandingkan roti-roti biasanya. Roti ini lebih berpori, wangi dan segar baunya. Saya gunakan dua jenis ragi yang alami dan instan untuk mempercepat proses fermentasi. Aromanya lebih alami, khas roti, walau pembuatannya tidak selama kalau kita pakai starter sourdough aja ya. Jadi ini jauh lebih cepat. Yuk kita langsung aja. Pertama, 1 butir telur kita masukkan ke dalam gelas ukur. Lalu tambahkan susu sampai batas ya, sekitar 200 ml atau 205 ml. Kalau lebih nanti adonannya terlalu lembek ya. Lalu masukkan bahan-bahan lain seperti gula halus. Dan di sini saya gunakan 2 jenis tepung terigu ya, protein tinggi dan protein sedang saya tambahkan sedikit karena memang saya nggak menginginkan yang tekstur roti yang terlalu kokoh seperti roti tawar gitu ya. Tambahkan juga susu supaya lebih creamy. Nah, di sini saya tambahkan starter yang sudah saya aktifkan tadi ya, tapi ini sekarang sedang keadaan lapar. Maksudnya tadi sudah mengembang 2 kali lipat lalu turun lagi. Saya gunakan 100 gram starter. Nah, kalau kita pakai starter alami aja itu bisa lama sekali ya, bahkan bisa semalaman. Nah, untuk mempercepatnya saya tambahkan 1 gram ragi instan. Jadi fermentasinya bisa lebih cepat sedikit ya dibandingkan kalau cuma menggunakan starter sourdough aja. Atau bisa singkat sekali kalau memakai ragi instan aja. Adonannya agak lembek ya, jadi saya gunakan mixer berbentuk spiral. Adonan ini cepat elastis loh, belum nyampe 1 menit aja dia udah mulai elastis seperti ini. Setelah 5 menit, saya masukkan garam dan mentega. Saya akan mixer sampai kita dapatkan adonan yang elastis ya. Adonannya sudah elastis tapi masih gampang sobek ya. Jadi saya akan lanjutkan mixer lagi sekitar 4 atau 5 menit. Kemudian saya tes lagi tingkat elastisitasnya dan saya kira ini cukup ya. Kemudian ini saya frothing sampai mengembang. Kita lihat waktunya berapa lama ya. Yang ini pasti lebih singkat dibandingkan kalau kita menggunakan starter sourdough aja ya. Nah, ini dia setelah sekitar 2 jam 45 menit, jadi nggak sampai 3 jam ya. Sudah mengembang. Nah, kemudian kita tinggal potong-potong sesuai dengan yang kita inginkan. Saya punya 2 jenis paper cup, kecil dan besar. Dongnya 30 dan 60 gram. Saya gunakan yang besar aja supaya cepat selesai ya, cepat dipanggang gitu. Saya bagi adonan ini menjadi 12 bagian. Ukurannya sekitar 57 gram ya, jadi nggak sampai 60 gram ya. Setelah dipotong-potong seperti ini, kita akan bulatkan ya, supaya lebih mulus.
Kemudian kita akan istirahatkan sekitar 5 menit supaya dia lebih rileks ya. Setelah adonan lebih rileks, kita akan bentuk lagi. Tambahkan sedikit tepung karena memang adonan ini lebih lengket ya. Setelah semua selesai, kita bentuk, kita istirahatkan sekitar 1 jam sampai mengembang sesuai dengan suhu ruangan ya. Untuk topping crumble-nya saya campur dengan menggunakan garpu, mentega, gula, dan tepung. Hasilnya seperti ini ya. Nanti sebagai taburan di atas adonan roti. Setelah sekitar 1 jam, adonan sudah mengembang. Kali ini saya mau manggang dengan menggunakan oven tangkring ya. Sebelum dipanggang saya oles dulu dengan susu. Jadi nanti topping crumble-nya bisa nempel ya. Sebelumnya juga saya kasih topping selai blueberry ya. Saya bentuk seperti ini. Nah, nanti setelah ini baru saya taburi dengan crumble. Setelah semua selesai kita tabur, kita akan panggang pada suhu 170 sampai 180 derajat Celcius. Di sini saya menggunakan oven tangkring ya. Saya ukur suhunya dengan menggunakan termometer seperti ini atau kita gunakan api yang cukup besar. Memanggangnya sekitar 15 menit sampai 20 menit ya. Ini dia hasilnya, ada yang sedikit gelap ya. Nah, seperti itu ya tekstur rotinya. Nah, ini bisa jadi alternatif kalau teman-teman ingin buat roti sourdough dan ingin lebih cepat proses fermentasinya. Nah, ini rotinya setelah 1 hari ya, keesokan harinya. Saya mau lihatkan teksturnya seperti ini. Teksturnya berpori seperti ini dan ini elastis, lembut ya. Baiklah, sampai di sini video saya kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.